Bung Toel menilai Nova Arianto kurang cocok melatih timnas Indonesia. Menurutnya, gaya bermain Nova terlalu mirip dengan Shin Tae-yong yang mungkin kurang sesuai untuk pembinaan usia muda. Ia berpendapat bahwa Garuda Muda membutuhkan pendekatan yang berbeda agar para pemain muda bisa berkembang secara optimal, bukan sekadar meniru taktik senior. Sebagai alternatif, Bung Toel menyarankan nama Fakhri Husaini. Menurutnya, Fakhri lebih layak menangani Garuda Muda karena memiliki rekam jejak yang solid dalam membina pemain usia dini, serta mengusung filosofi permainan yang jelas dan konsisten. Emang karismatik siapa sih STY? Sir Alex Ferguson. Wah. Kan gitu kan? Kalau kita dalam konteks bola nih, Sir Alex Ferguson oke lah. Pelatih berikutnya dalam bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Siapa lagi? Pep Guardiola di Barcelona. Tito Villanova juga nggak merasa begitu. Frank Rijkaard tadinya hebat, terus digantikan. Sepak bola itu ada continuity. Sustainnya kan, estafet gitu loh. Jadi saya nggak bersepakat dengan judul ini. Boleh nggak Bung Toel kalau kalimatnya kami utarakan seperti ini? Kita melangkah sampai sejauh ini ya karena peran STY. Boleh nggak Bung Toel? Nggak, kan ini nanya kan, boleh nggak? Kalau STY itu menjadi figur sentral, kenapa di tim-tim yang katakanlah tim AFF, tim yang lain tidak begitu? Sadarkah kita per pertandingan mulai dari November ronde 2 lawan Irak, November 2023 lawan Filipina, itu kan jumlah yang naturalisasinya nambah tuh. Membaik. Itu ada faktor itu gitu loh. Jadi bagaimana mungkin secara sepak bola kita klaim itu kerjaan Bambang Nurdiansyah keren. Paham nggak maksud saya? Itu kerjaan STY keren. Tiada yang benar di mata Bung Toel. Bung Toel berpendapat bahwa Nova Arianto kurang sesuai untuk melatih timnas U17 karena gaya permainannya terlalu mirip Estinggi. Menurutnya Fakhri Husaini lebih layak menangani Garuda Muda karena rekam jejak yang baik dalam pembinaan pemain muda serta filosofi permainan yang jelas. Jadi di mana nirunya? STY itu sejak awal-awal duduk. Sudahlah Bung Toel. Ya jelas-jelas orang pemain yang digunakan peninggalan Shin Tae-yong jadi, dan formasi yang digunakan juga formasi Shin Tae-yong. Siapapun yang punya video ini izin state, karena memang Bung Toel selalu ada kata ya, walaupun bagaimanapun dia tetap akan menjelekkan Shin Tae-yong. Muridnya Shin Tae-yong nih bos. Senggol dong. Korea Selesau dikalahkan 13-0. Korea Selatan dikalahkan 1-0. Pastinya Toel dan kawan-kawan nangis lihat ini. Jangan sampai minta pelatihnya dipecat lagi loh ya. Dan lu pada nih yang bilang, Bang coba bang bahas nih bang. Akhirnya televisi yang paling netral ini mengadakan talk show terkait dengan kegagalan Coach Sapri di Piala Asia U20. Mari kita bahas, boy. Satu pertanyaan gue nih. Akmal Marhali, Tommy Welly, yang ketika zaman Shin Tae-yong itu sangat mengkritisi timnas, yang menunjukkan kayak, timnas kita tuh kurang loh di zaman Shin Tae-yong loh. Tapi kok di talk show tentang kegagalan Indra Sapri ini, itu malah jadi seolah-olah pembelanya Indra Sapri ya. Dan bahkan ya Bung Toel ya, Tommy Welly itu bilang kalau misalnya kita kalah lawan Uzbekistan karena kita beda kelas. Dan bahkan dia juga bilang pelatih mana yang bisa mengalahkan Uzbekistan dengan materi pemain kayak gitu. Gue makin yakin di balik ini semua itu ada sesuatunya, boy. Ada something not good. Itu kalau misalnya semalam pelatihnya Shin Tae-yong tuh beda tuh, omongannya gak akan kayak gitu, gue yakin tuh. Pasti omongannya kurang lebih kayak gini nih. Kan naturalisasi kan udah dikasih tuh Jens Ravon, Welber Jardim. Masa nggak bisa ngangkat level timnas kita ke level Asia? Pasti gitu omongannya, boy. Bukan ngomongin soal teknis pertandingan U20, kurangnya apa, kenapa bisa, udah TC berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah keliling dunia, ya udah kayak Sun Gokong. Tapi ya nggak bisa berbuat banyak gitu di Piala Asia, harus itu yang dibahas. Kok malah ngebelain gitu, gue gak habis pikir. Kok sama kayak itu yang bilang kayak kita tuh kalah tuh gara-gara ini loh, gara-gara bola atas loh. Memang kocak.
Menurut kalian gimana boy? Tulis di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Timnas Indonesia U17 membuat sejarah dengan memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan. Tapi aku tak terkejut ya kan, melawan Korea Selekau yang dilatih El kayak taktik aja mereka bisa menang 13-0. Apalagi cuma Korea yang bagian selatan, harusnya lebih mudah ya kan. Penasaran apa alasan Timnas Korea Selatan U17 terpongking dari Indonesia? Mari kita bahas. Setelah cukup lama kita membahas timnas senior Indonesia, kali ini kita beralih dulu pada skuad asuhan Coach Nova Arianto, yakni Garuda Muda U17 yang melakoni laga perdana Piala Asia U17 di Arab Saudi. Hal ini cukup penting mengingat Piala Asia kali ini juga merupakan ajang kualifikasi untuk Piala Dunia. Kabar gembiranya, slot Asia kini bertambah menjadi 8 tim. Artinya Indonesia hanya wajib finish 2 teratas di fase grup untuk memastikan diri ke Piala Dunia. Bahkan Fahri Husaini pun mengatakan bahwa timnas era Nova Arianto lebih mudah untuk masuk ke Piala Dunia dibandingkan pada era kepelatihannya dulu. Intinya sih kalau sudah tak kepake, ngoceh aja terus ya kan. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Tapi bak gayung bersambut, muncul pernyataan dari Towel yang mengatakan Nova Arianto terlalu sintayongisme dan tidak cocok lagi melatih tim muda Indonesia sebab mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda di kelompok umur. Dan yang cocok melatih timnas U17 menurut Towel adalah Fahri Husaini. Kompak betul para lokal pride ini kan, saling bahu-membahu untuk mendorong kawannya agar mendapatkan pekerjaan. Sungguh niat suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Coba demo aja kalian berdua di depan kantor PDAM. Namun dalam ajang tersebut skuad asuhan Coach Nova Arianto harus menghadapi tim kuat Korea Selatan di laga pertamanya. Hal itu tentu saja mengingatkan publik sepak bola pada Piala Asia U23 yang kala itu kita mampu lolos ke semifinal usai menembakkan Korea Selatan yang merupakan negara asal pelatih timnas Indonesia kala itu. Jadi tutor ngalahin Koreanya sudah ada di YouTube PSSI kan. Dan benar saja, pertandingan timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad muda Garuda. Gol rebound dari penalti yang sempat gagal Evandra Florasa menjadi penentu pada laga yang berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah Arab Saudi Jumat 4 April 2025. Kemenangan membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup C sementara dengan 3 poin dan Korea berada di peringkat ketiga. Sementara Yaman masih memuncaki klasemen usai mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Tapi meskipun memenangkan laga perdana, tentu Bung Towel dan Justin tak suka karena kita kalah possession ball. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau timnas kita mainnya agak sedikit pragmatis, agak sedikit reaktif, tidak melulu soal menyerang, tapi bagaimana juga bisa bikin balance. Apalagi pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menggunakan skema 3-4-3 untuk menghadapi Korea Selatan. Padahal formasi 4-3-3 adalah yang terbaik menurut pelatih Korea Selekau. Walaupun sempat terpengking dengan skor telak yakni 13-0, ia masih beranggapan menyerang adalah pertahanan terbaik. Padahal pelatih Belandanya sendiri sudah pakai sepak bola pragmatis. Selain itu dalam pertandingan ini Coach Nova Arianto juga menunjukkan bahwa kalah postur badan tidak membuatnya keteteran dalam hal antisipasi bola-bola udara. Jadi hanya orang goblok yang bilang kalah postur badan tidak bisa membuat perlawanan. Lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Mau apa dia? Setelah menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025, kian mudah kemenangan membuka jalan menuju turnamen akbar Piala Dunia. AFC mendapatkan jatah 8 tiket ke Piala Dunia U17 2025. 16 tim yang terbagi dalam 4 grup hanya perlu finish sebagai 2 besar alias lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 untuk mencapainya. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia U17 akan bersua timnas Yaman U17. Kemenangan akan membawa anak asuh Nova Arianto ke Piala Dunia U17 dengan modal 6 poin sebab Evandra dan kawan-kawan akan memenuhi syarat lolos yakni finish sebagai 2 besar di grup. Dengan 6 poin Indonesia nantinya sudah pasti melaju ke perempat final dari grup C. Apalagi untuk saat ini Yaman bisa dibilang sebagai pesaing langsung. 3 poin dapat melapangkan jalan di turnamen ini. Anjir, lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi ternyata bukan angan-angan lagi ya kan.
Bodoh amat dia kan, dianggap bermain bertahan, kalah possession ball, yang penting dapat 3 poin toh. Hal itu sudah ditiru juga sama pelatih timnas senior yang katanya terbiasa main 4-3-3 dan full attack. Lagian tak ada juga penghargaan untuk sepak bola indah. Kemenangan hanya dihitung dari selisih gol yang bisa diciptakan dalam sebuah pertandingan. Mau Coach Nova sudah terlalu sintayongisme, dinamisme, animisme ataupun kolakisme, bodoh amat dia kan. Yang penting bisa menghasilkan kemenangan untuk merah putih, kita dukung sampai kiamat. Biarkan Justin dan Towel dan Fahri Husaini ini mengoceh ke sana kemari, yang penting timnas main di Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dan aku setuju, memang Coach Nova ini sudah sintayongisme kali karena sudah berhasil mengalahkan Korea Selatan dan juga Korea Shilekau dengan skor 13-0, jangan lupa itu. Lu so asik bangsat. Thanks for watching. Ternyata ada yang ketinggalan nih boy. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, El Sintayongisme, orang yang bakal bikin Bung Toel kerja lagi. Telah umumkan 23 nama untuk menjalani Piala Asia U17 di Saudi. BTW sorry terlambat nih, sorry nih. Mari kita bahas boy. Di sini gue nggak akan nyebutin nama pemain satu persatu boy, karena banyak nama-nama baru dan mereka juga belum pemain profesional hitungannya. Rata-rata statusnya adalah pemain EPA atau pemain binaan. Jadi gue nggak banyak tahu nama-nama baru ya. Di sini mungkin nama-nama yang familiar aja, kayak Dava Zaidan, Putu Panji, Ida Bagus, Matthew Baker, Daniel, Putu Ekayana. Nih siapa nih boy? Ini BTW kenapa Pulau Bali menghasilkan banyak back tengah bagus ya? Gue baru sadar. Apakah Pulau Bali adalah Italianya Indonesia yang sering banget produksi back tengah untuk timnas Indonesia? Terus buat di tengah ada nama Nazriel, terus ada Evandra Florasta, dan nama-nama lainnya. Sementara buat di depan boy, Josh Holong yang kemarin sempat gak ikut kualifikasi, sekarang udah comeback ya. Terus ada nama Aldi Taher. Ini bukan Aldi Taher yang itu ya, bukan ya. Kalau gue lihat dari komposisi pemainnya boy, kayaknya secara gameplay nanti, secara pakem mungkin akan sama kayak kualifikasi Piala Asia U17 kemarin, dimana secara defensif timnas akan bermain secara low block dan melakukan serangan balik secara cepat. Karena kita punya pemain-pemain cepat di depan ya, kayak Mirza, terus ada Goli, sama Alberto jangan lupa. Pesan dari gue ya buat adik-adik U17 dan juga mungkin Nova Arianto dan jajaran. Saya emang bukan siapa-siapa di dunia sepak bola Indonesia ini, tapi gue punya satu masukan ya. Kita itu segrup sama Korsel, Yaman, sama Afghanistan, dimana secara postur, tinggi badan, dan jangkauan kaki kita pasti kalah. Makanya saran gue pemain itu nanti pas main ya, jaraknya jangan terlalu jauh, jangan kebanyakan dribble, jangan terlalu gampang hilang bola. Intinya harus fight. Ingat kata-kata seseorang yang suka nyender boy, mau nyerah atau fight back. Kita dukung timnas Indonesia U17 kita boy, karena lolos grup ini kita akan masuk ke Piala Dunia U17. Insya Allah nanti gue reaction ya boy. Game pertama tanggal 4 jam 10 malam. Menurut kalian gimana boy terkait dengan timnas U17 yang sudah melakukan Garuda Corling ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye.